Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya masih bertemu dengan saya di mata kuliah Ushul Fiqih 2. Nah, sekarang kita pertemuan keempat di online. Jadi kita akan membahas tentang lafadz am, lafadz khos, mutlak dan muqayyad. Oke teman-teman sekalian, di sini ada pengertian dari lafadz am. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu lafadz am itu adalah dalam ilmu ushul fikih memang permasalahan am dan khas masih banyak mendapat sorotan secara mendalam oleh para ulama ushul fikih sejak zaman dahulu, karena hal ini sering memunculkan perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi di sini am ini menurut bahasa ialah cakupan suatu baik lafadz atau lainnya, sedangkan menurut istilah lafadz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Atau secara etimologi itu bisa dikatakan bahwa lafadz am ini adalah secara keseluruhan atau umum, sedangkan terminologinya lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Nah, di sini juga ada pembagian lafadz-lafadznya. Nanti kalian boleh dibaca aja. Pembagian lafadznya ada lafadz hulu, sigat jama, kata benda tunggal atau bisa dimarifahkan, isim syarat, isim nakiroh. Nah, di sini juga ada dalalah lafadz am. Boleh dikatakan bahwa dalalahnya ini adalah apabila seorang menemukan lafadz am, maka hendaklah ia mencari takhsisnya sebelum diamalkan. Jadi harus terlebih dahulu kalian mencari yang mentahsiskannya. Jadi sebelum diamalkan kalian terlebih dahulu mencarinya. Itu jangan sampai terburu-buru ingin mengamalkan lafadz-lafadz tersebut. Di sini juga ada pembagian lafadz-lafadz am, yaitu yang pertama yang tetap ada keumumannya, kemudian tetapi maksud khusus, kemudian yang ketiga yang dikhususkan. Nah, di sini juga ada takhsisnya. Takhsisnya am ini bisa disebut juga dengan qasr al-am, yaitu mempersempit makna yang masih umum, atau bisa dikatakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan takhsis al-am biasa disebut dengan mukhassis. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau lafadz am ini adalah jangan terlebih dahulu kita mengamalkan lafadz am sebelum kita mengetahui dulu siapa yang mentahsiskannya. Gitu. Di sini juga ada pengertian dari lafadz khos. Lafadz khos ini ada beberapa pengertian. Yang pertama ada menurut Mana al-Qotton bahwa lafadz khos ini adalah lafadz yang merupakan kebalikan dari lafadz am. Kalau tadi lafadz am ini adalah secara jumlahnya tidak terhitung, tetapi sebelum diamalkan kita mencari dulu yang mentahsiskannya. Sedangkan lafadz khos itu tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan gitu. Jadi tidak dibatasi gitu kalau lafadz khos. Kemudian ada juga menurut Mustafa Said Al-Khin, lafadz khos ini adalah setiap lafadz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Sedangkan menurut Abdul Wahid Khalaf, jadi lafadz khos ini adalah lafadz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan dari lafadz am dan lafadz khos itu seperti apa. Nah, oke, di sini teman-teman ada juga karakteristik lafadz khos. Nanti kalian boleh dibaca lagi, boleh dibuka ayat-ayat yang sudah tercantum di PowerPoint. Kalian boleh dibuka untuk mengetahui karakteristik lafadz khas itu seperti apa. Kemudian dalalah lafadz khas juga ada, nanti kalian boleh dibaca aja. Kemudian di sini perbedaan mutlak dan muqayyad. Nah, di sini teman-teman, kata mutlak ini menurut istilah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz itu adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Atau bisa dikatakan mutlak ini bebas tanpa ikatan. Atau bisa dikatakan simqayyad itu adalah kata yang berarti sudah terikat. Jadi kalau mutlak ini bebas tanpa ikatan, kalau mutlak ini berarti sudah terikat. Nah, itu jadi perbedaan dari mutlak dan muqayyad. Mutlak ini bebas tanpa ikatan, kalau muqayyad itu sudah terikat gitu. Nah, teman-teman di sini bisa dibuka lagi nanti terkait lafadz am, lafadz khos, lafadz muqayyad dan lafadz mutlak. Oke teman-teman, di sini ada kesimpulan dari apa yang kita tadi bahas, yaitu ada lafadz am,
Jadi lafaz an ini adalah memiliki makna umum yang di dalamnya terdapat dua makna atau lebih, atau dalalahnya juga bersifat zani, sehingga jika ditemui lafaz am kita tidak boleh serta-merta langsung melaksanakan gitu. Jadi semuanya tanpa terlebih dahulu kita mencari dulu mukhassisnya itu siapa, seperti apa. Jadi kita harus melihat-lihat dulu sebelum mengamalkan. Atau ada juga di sini kesimpulan dari lafaz khas itu adalah lafaz yang mengandung makna khusus atau suatu pengertian. Para ulama sepakat bahwa lafaz khas ini adalah bersifat qat'i, hukum yang terkandung di dalamnya juga tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lainnya. Gitu. Di sini juga ada mutlak. Mutlak itu adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaznya itu adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Kalau muqayyad itu lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi sifatnya. Jadi dibatasi sifat, keadaan dan syarat-syaratnya. Jadi ketika kita membahas mutlak dan muqayyad itu perbedaan yang ketimbal balik. Jadi kebalikan dari mutlak itu ada muqayyad. Gitu. Jadi jika hukum dan objek lafaz mutlak sama dengan lafaz muqayyad itu disesuaikan dengan yang muqayyad. Tetapi jika keduanya berbeda dari segi hukum dan sebabnya, maka pengertian lafaz yang mutlak tidak disesuaikan. Nah, itu kesimpulan dari lafaz am, lafaz khas dan lafaz mutlak. Jadi pengalaman tuntutan lafaz yang wajib kita ketahui itu adalah adanya dalil yang menunjukkan selainnya. Jadi kita harus tahu dulu mana yang benar-benar sudah ditahsiskan, mana juga yang belum ditahsiskan. Kemudian ada juga apabila am dan has datang bersamaan, maka yang am ditahsis oleh yang has. Tetapi jika am datang kemudian menurut Hanafiyah has dinaskan oleh yang am. Jadi berbarengan gitu. Ketika lafaz am berarti barengnya dengan lafaz has. Ketika lafaz mutlak berbarengan dengan lafaz muqayyad. Nah, makanya muqayyad ini adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikatnya lafaz itu adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Nah, itu mungkin teman-teman untuk pengertian dari lafaz am, lafaz khas, lafaz muqayyad, lafaz mutlak. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimana uraian-uraian yang tadi sudah dijelaskan. Makanya kalian harus pahami dulu perbedaan pemaknaan dan hasil pemahaman terhadap nas berdasarkan relasi mutlak dan muqayyad. Jadi tidak dengan sendirinya menciptakan kerancuan sendiri, atau bisa dikatakan dalam isi atau konten kesucian dalam keagungan Al-Quran harus dibedakan Al-Quran sebagai wahyu yang suci dan kesalahan di satu sisi dengan hasil ijtihad manusia dengan pendekatan mutlak dan muqayyad produk manusia. Di sini makanya kita tahu kebesaran dan keagungan Al-Quran yang terus-menerus membutuhkan kajian untuk menangkap kebenaran-kebenaran gitu. Jadi kalian harus tahu dulu ketika kita membaca Al-Quran harus dibaca tafsirnya terlebih dahulu. Tetapi tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus percaya dengan adanya Al-Quran dan hadis. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita di kali ini, pertemuan online itu di Ushul Fiqih 2. Nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami, nanti kita bahas di pertemuan offline. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.